dari India. Masa virus corona varian baru dari India Pertambahan kasus positif COVID-19 di Indonesia telah masuk ke wilayah mencatat rekor harian. Juga Kasus COVID-19 di Indonesia memuncak kembali, sehingga pembelajaran kembali dilakukan secara daring. Hal ini dapat dibuktikan dengan pertanggal 16 Juli angka positif mencapai 2.780.803 dengan angka kematian sebanyak 71.397 didapatkan dari website covid19.go.id 2021. Fizriani mengatakan bahwa sebenarnya 95% sekolah di Kota Malang telah melakukan pembelajaran tatap muka terbatas pada bulan April lalu. Namun, tidak terkendalinya lonjakan COVID-19 mengharuskan siswa belajar dari rumah kembali melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021. Nasution menambahkan bahwa kepala daerah juga diperintahkan oleh Presiden untuk menjalankan pembatasan ini dengan maksimal. Tentunya, pembijakan tersebut diambil agar tidak terjadi klaster baru di lingkungan sekolah. Siswa rentan terpapar COVID-19 karena tingkat kesadarannya yang sangat rendah. Dilansir dari detik.com, sebanyak 253 siswa di bulan Juni ini terpapar COVID-19 di Kota Malang. Aswani dan kawan-kawan mengatakan hal tersebut disebabkan karena anak-anak cenderung tidak mematuhi protokol kesehatan untuk hidup bersih, memakai masker, menggunakan hand sanitizer, atau mencuci tangan. Juga adanya siswa yang melanggar aturan untuk menjaga jarak dan berkerumun dengan teman-temannya. Fasilitas di sekolah belum sepenuhnya mendukung pembelajaran tatap muka yang mematuhi protokol kesehatan. Terlebih, dalam himbauan untuk menjaga jarak, sebenarnya Aswati dan Lisni 2021 telah melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi dan terbukti memberikan efek positif terhadap perilaku terkait penerapan protokol kesehatan siswa. Namun, hal tersebut mungkin tidak akan bertahan lama karena sangat sulit memang membiasakan diri siswa untuk menghindari kerumunan. Menurut Rohman dan Tameyon, disebabkan karena siswa merasa memiliki hak untuk bersosialisasi dan bermain secara langsung dengan teman-temannya. Karena hal tersebut tidak diperkenakan saat berada di dalam rumah. Masih jarang adanya alat-alat pembantu yang memudahkan untuk mengatasi masalah tersebut, untuk mengawasi dan membangun kesadaran penerapan protokol kesehatan di kelas. Oleh karena itu, kami mempersembahkan Shibana Sonic, Sistem pembatasan mobilitas siswa skala kelas dengan sensor ultrasonik. Anggota kelompok kami terdiri dari Dava Ali Malazin, Muhammad Rendra Syaputra, dan saya sendiri sebagai ketua kelompok Rania Putri Adiatma. kami dari SMP Negeri 4 Malang. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah: pertama, bagaimana rancang bangun alat untuk membatasi mobilitas siswa di dalam kelas. Kedua, bagaimana perbedaan keaktivitasan sensor PIR, pasif infrared, dan sensor ultrasonik dalam mendeteksi mobilitas siswa. Tujuan penelitian adalah: pertama, merancang sebuah sistem pembatasan mobilitas untuk siswa di dalam kelas. Kedua, mengetahui keaktifan sensor PIR, pasif infrared, dan sensor ultrasonik. Manfaat penelitian: pertama, bagi masyarakat umum dan anak-anak dapat membantu memberikan fasilitas penerapan protokol kesehatan. Kedua, bagi pemerintah dapat menjadi landasan kebijakan. Ketiga, dapat membantu mengurangi resiko penularan COVID-19 dengan cara mengurangi mobilitas siswa di dalam kelas. 1. Arduino Nano. Dewi dan Mulansari mengatakan Arduino Nano adalah suatu papan sirkuit pengembang berukuran kecil yang di dalamnya sudah tersedia microcontroller serta mendukung penggunaan breadboard. Widiana dan kawan-kawan menambahkan
bahwa dengan memberikan perintah logika atau pemrograman, maka mikrokontroler ini dapat membaca input, mengolah input tersebut, dan kemudian menghasilkan output yang direncanakan. Sihabuddin menambahkan bahwa cara memprogram Arduino Nano sama saja dengan jenis Arduino Nano yang lainnya. Bagian yang membedakan hanya terletak pada saat sebelum proses upload sketch. Di masa pandemi ini, Arduino Nano dimanfaatkan sebagai otak dalam merancang hand sanitizer otomatis. 1, 2, 3. 2. Sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik adalah sebuah sensor yang berfungsi untuk mengubah besaran fisis menjadi besaran listrik dan sebaliknya. Rio dan Wulansari 2021 mengatakan sensor ini banyak digunakan sebagai alat ukur di mana gelombang ultrasonik yang dipancarkan diterima kembali oleh receiver ultrasonik. Jangkauan antara waktu dipancarkan dan waktu diterima kembali inilah yang nanti digunakan sebagai besaran jarak. Enggak, ayo. Sensor ultrasonik telah Ayo lanjut, gak apa-apa lanjut. Sensor ultrasonik telah banyak dimanfaatkan untuk segala kebutuhan manusia, seperti sistem pemantauan air untuk mencegah adanya banjir yang dikembangkan oleh Pratama dan kawan-kawan 2020 dan keran otomatis oleh Saputra 2019. Khusus di masa pandemi ini, sensor ultrasonik telah berguna dalam merancang bilik disinfektan pintar yang dirancang oleh Ihsan. 3. Sensor PIR, Passive Infrared Receiver. PIR adalah sebuah sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi keberadaan manusia. 4. Teknologi ruang kelas. Modifikasi yang digunakan kelas diperbolehkan selama tidak mengganggu kenyamanan kegiatan belajar mengajar. Beberapa modifikasi ruang kelas telah dilakukan dengan penambahan alat elektronik yang berfungsi membantu memudahkan kontrol kelas seperti yang dilakukan oleh Parma dan kawan-kawan dengan memanfaatkan sensor cahaya, suhu, dan suara untuk mengontrol lampu, AC, dan alarm. 6. Pembelajaran tatap muka terbatas (PTM). Pembelajaran tatap muka terbatas adalah pembelajaran dengan konsep jumlah siswa per kelas lebih sedikit dari normalnya. Metode penelitian. Penelitian yang dilakukan terbagi menjadi beberapa tahapan proses, yaitu analisis, kebutuhan, dan perancangan, persiapan alat dan bahan, implementasi pengujian, dan evaluasi. 1. Analisis kebutuhan dan perancangan. Pada tahapan ini menentukan komponen yang diperlukan dalam pembuatan alat. 2. Persiapan alat dan bahan. Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah mengumpulkan alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian. 3. Implementasi. Tahapan ini adalah melakukan implementasi dengan alat dan bahan yang telah dipersiapkan sebelumnya, yang telah diprogram. 4. Pengujian. Pengujian dibagi menjadi 2 tahap, yaitu pengujian tingkat sensitivitas keberadaan objek dan pengujian speaker. Pengujian tingkat sensitivitas keberadaan objek digunakan untuk mengetahui pada setiap area di mana siswa harus menjaga jarak dengan teman dan guru. Pengujian speaker bertujuan untuk mengetahui fungsi dari luaran yang diolah mikrokontroler dan menghasilkan perintah suara. 5. Evaluasi. Tahapan ini mengevaluasi hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian. Diharapkan dihasilkan satu alat yang dapat mendeteksi keberadaan objek pada sebuah lintasan agar siswa tetap menjaga jarak selama di dalam kelas. Hasil dan pembahasan. Tujuan penelitian ini untuk menguji efektivitas sensor PIR dan sensor ultrasonik untuk mengembangkan sistem pembatasan mobilitas sosial siswa di dalam kelas. Kedua sensor diuji coba menggunakan Arduino Nano sebagai mikrokontroler. Pada tahap analisis kebutuhan dan perancangan alat, kami melakukan analisis literatur pada artikel ilmiah dan website, serta observasi di lingkungan sekolah. Hasil analisis kami menunjukkan bahwa pelaksanaan protokol kesehatan telah dilakukan di lingkungan sekolah. Hal ini meliputi pengukuran suhu, cuci tangan sebelum masuk ke sekolah, menjaga jarak di lingkungan sekolah, penyediaan hand sanitizer, menggunakan masker, dan anjuran untuk tidak masuk sekolah bagi siswa yang sakit. Namun, masih ditemukan beberapa celah yang memberikan kesempatan bagi siswa untuk melakukan pelanggaran, utamanya dalam
dalam hal menjaga jarak saat di dalam kelas. Kemudian kami membuat daftar alat dan bahan yang dibutuhkan untuk merancang alat untuk membatasi mobilitas siswa. Daftar alat tersebut seperti yang ditujukan dalam tabel. Ya, pada langkah implementasi, kami telah melakukan perangkaian alat dan uji fungsionalitas. Pemrograman dilakukan pada komputer yang kemudian diinstal pada Arduino dengan memberikan perintah. Jika kurang dari 6,5 meter, sensor ultrasonik mendeteksi objek, maka akan memberikan keluaran menuju speaker. Untuk tahap awal, kami hanya menggunakan buzzer dan lampu indikator untuk mengetahui fungsionalitas dari hasil rangkaian. Selanjutnya, pada langkah pengujian, kami melaksanakan di ruang kelas dengan ukuran 9,7 meter dengan jumlah bangku 32. Namun, kondisi kelas terakhir digunakan saat pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga jumlah maksimal kelas hanya dapat diisi sebanyak 16 siswa. Berdasarkan hasil uji coba, sensor PIR tidak cocok digunakan di dalam kelas karena sensor ini dapat mendeteksi sebuah inframerah dari semua benda, menyebabkan sensor ini tidak cocok untuk digunakan di dalam kelas. Sensor PIR tidak mendeteksi lurus ke depan, melainkan ke arah serong samping, kanan, dan kiri sebanyak 30 derajat, sesuai dengan pernyataan Wildian dan Marmunita 2013. Hal tersebut seperti ditunjukkan pada gambar. Tetapi berbeda dengan sensor ultrasonik yang menggunakan prinsip pemantulan gelombang suara, sehingga dapat dipakai untuk menafsirkan eksistensi jarak. Jadi, dapat lebih akurat daripada sensor PIR. Sehingga, untuk langkah selanjutnya, pada penelitian ini, kami mengembangkan sistem pembatasan mobilitas siswa di dalam kelas menggunakan sensor ultrasonik dan Arduino Nano. Sistem ini sebelumnya telah diuji cobakan secara terbatas oleh Hasbuti dan Zulkarnain dengan buzzer sebagai pengingatnya untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan hasil pengembangan tersebut terbukti efektif untuk memberikan peringatan bagi orang untuk menjaga jarak. Dalam tahap pengujian, kami meletakkan 2 buah sensor ultrasonik pada 2 sisi kelas untuk menguji pada posisi 1 sampai 15. Posisi tersebut dapat dilihat pada gambar denah kelas. Kami meletakkan sensor ultrasonik secara vertikal. Hasil sensitivitas sensor ultrasonik dalam mendeteksi keberadaan objek ditunjukkan pada tabel hasil pengujian simbalasonik pada area di dalam kelas. Cut. Berdasarkan data yang kami rancang, jarak antar siswa sebesar 1,75 meter. Jarak ini merupakan jarak aman sesuai dengan anjuran Kemenkes dengan jarak minimal 1 meter. Selain itu, jarak antar siswa dan gelombang ultrasonik yang dipancarkan sebesar 1,5 meter. Sehingga jika siswa tepat akan melanggar jarak aman dan melewati gelombang ultrasonik yang dipancarkan, maka masih dalam jarak aman dan akan segera diberi peringatan oleh speaker. Sebenarnya, Jopir dan kawan-kawan telah menjelaskan bahwa batas maksimum dari pendeteksi sensor ultrasonik adalah 5 meter, sehingga 4 siswa di sebelah kanan tidak dapat terdeteksi sensor ultrasonik saat berinteraksi dengan siswa di depan atau belakang mereka. Hal ini merupakan kelemahan dari sistem yang telah kami rancang. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, simbalasonik sangat cocok untuk dijadikan solusi dalam membantu mendeteksi dan membantu mengurangi mobilitas siswa di dalam kelas. Harganya bisa dibilang cukup terjangkau sehingga dapat mengurangi potensi penularan COVID-19 di sekolah, serta membuat orang tua tidak khawatir saat anak mereka pergi ke sekolah dan tanpa pengawasan guru, utamanya saat pergantian jadwal pelajaran. Saran, mungkin bisa diperhatikan oleh pemerintah dan menjadi model acuan untuk diproduksi secara massal, sehingga dapat digunakan di tiap sekolah untuk membatasi mobilitas siswa pada saat di kelas agar dapat mencegah penyebaran virus COVID-19. Tetapi sebenarnya perlu modifikasi denah agar semua siswa dibatasi mobilitasnya, terutama pada siswa bagian sebelah kanan, agar tetap menjaga jarak dengan siswa di depan dan belakang mereka.